Shalom jemaat yang bersukacita dan diberkati Tuhan. Shalom. Puji syukur hari ini kita boleh bersama-sama dipertemukan kembali dalam ibadah minggu walaupun kita tak berjumpa. Dan hari ini kita akan beribadah dalam rangka ibadah ulang tahun pendewasaan gereja kita yang tercinta GKMI Siloam Salatiga yang ke-33. Betapa luar biasa penyertaan Tuhan yang boleh kita semua rasakan sampai saat ini. Dan maka dari itu Bapak Ibu kita akan sama-sama, saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa bersatu dalam doa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh luar biasa penyertaan-Mu bagi kami, bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini, terutama bagi gereja kami Tuhan. Kami boleh Engkau berkati, gereja ini boleh berdampak Tuhan sampai saat ini Tuhan Yesus juga karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama membawa kerinduan hati kami, memuji syukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami siap Tuhan menerima lawatan-Mu, kami siap Tuhan menerima kekuatan dan sukacita yang baru yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik jemaat yang terkasih, kita akan siapkan hati kita. Kita akan sama-sama menaikkan pujian. Manis kau dengar. Kita akan pujikan pujian dengan penuh keagungan atas syukur Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Aku hendak bersyukur padamu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bersyukur padamu selama kami hidup Tuhan. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami hendak bersyukur Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bersyukur padamu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, silakan berdiri dan kita memulai ibadah kita. Ibadah perayaan iman, perayaan peringatan ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-76, dan ibadah perayaan ulang tahun yang ke-38 pendewasaan jemaat GKMI Siloam. Kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita itulah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian damai, sejahtera, dan anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Allah yang kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, yang diberkati Tuhan, nas pembimbing pagi ini diambil dari Amsal pasal 24 ayat 21 dan 22 yang berbunyi demikian. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini benar-benar sangat luar biasa kita merasakan sukacita dari Tuhan, kita boleh diberikan kekuatan sampai saat ini, dan hari ini kita boleh bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita yang tercinta. Maka dari itu saya mau ajak Bapak Ibu yang di rumah untuk kita bangkit berdiri lagi, kita akan penuh dengan semangat untuk bersama-sama memuji Tuhan. Anggur baru. Mari Bapak Ibu, kita semua akan bertepuk tangan.
memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibatakan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibatakan, mari bersorak dengan sukacita. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, sekali lagi katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kita boleh sama-sama mengekspresikan sukacita kita. Roh Kudus saat ini boleh tercurah di tempat ini, di tempat Bapak Ibu berada. Dan mari kita sama-sama mau menerima lawatan dan pemulihan dari Roh Kudus akan kehidupan kita. Saat ini saya akan ajak Bapak Ibu kita sama-sama untuk membuka hati kita, benar-benar kita akan merasakan lawatan dari Roh Kudus, dari segala hal yang sudah terjadi dalam kehidupan ini. Saya mau ajak Bapak Ibu kita untuk tunduk berdoa bersama-sama. Kita renungkan segala kesalahan kita, segala hal yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami, saat ini benar-benar sukacita boleh tercurah dalam kehidupan kami, dalam hati kami masing-masing Tuhan dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan kami di tengah situasi yang mungkin membuat kami khawatir, membuat kami takut Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau Tuhan Yesus ada dan Tuhan Engkau siap menolong setiap kami dalam segala hal yang kami alami.
Namun Tuhan Yesus, tanpa kami sadari, kami sebagai manusia Tuhan, kami sering menyakiti Engkau, kami sering membuat Engkau terluka, bahkan baik sesama kami, keluarga kami, saudara kami menyakiti mereka Tuhan. Entah itu dari perkataan kami, entah itu dari hati kami, pikiran kami, ataupun perbuatan kami. Kami mohon ampun Tuhan, biarlah Engkau Tuhan Yesus selalu mengampuni kami. Kami Tuhan mau Engkau ubahkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan Yesus bisa seturut dengan kehendak-Mu dalam melaksanakan setiap aktivitas kegiatan kami Tuhan. Selalu Tuhan Yesus baharui hidup kami, Tuhan Yesus baharui hati kami, supaya kami boleh memancarkan kasih-Mu, memancarkan terang-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Untuk kita yang sudah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 21 dan 22. Inilah firman Tuhan. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapan-Ku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan karena kasih-Nya, kita perlu petunjuk hidup baru, supaya dengan demikian hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dari Roma, pasal yang ke-13 ayat 1-3, firman Tuhan demikian untuk kita. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Itulah petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji syukur kita sudah menerima berita anugerah serta pengampunan dan petunjuk hidup baru bagi kehidupan kita. Saat ini, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita mau membuka hati kita, membuka pikiran kita mau mendengarkan firman-Nya. Mari sama-sama kita akan naikkan satu buah pujian, mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku, setiap kataku. Di setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kiriku datang dan ku bawa hidup. Memandang
sepenuh kelembutan hati kita. Memandang wajah, mengikuti kebaikan, Mengejar hadirmu Tuhan. mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu semua, Shalom. Selamat pagi. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini hati kami sudah kami siapkan untuk menyambut kebenaran firman Allah. Roh Kudus, tolong kami, supaya firman Tuhan ini bukan hanya berlalu begitu saja sesudah kami membaca dan merenungkannya, tapi mampukan kami untuk dapat melakukannya, supaya dengan demikian hidup kami sungguh-sungguh hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 22 yang berbunyi demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar."
Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian bacaan firman Tuhan untuk saat ini. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Allah, merenungkannya, dan mau melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadar atau tidak, sesungguhnya ibadah kita hari ini adalah satu ibadah yang istimewa. Mengapa saya katakan istimewa? Karena di dalam ibadah ini ada 3 perkara besar yang sedang kita rayakan. Yang pertama adalah tentang iman kita. Kita sedang melakukan satu perayaan iman. Yang kedua adalah kita sedang mengadakan perayaan ulang tahun kemerdekaan negara kita, ulang tahun yang ke-76. Dan yang ketiga adalah ibadah perayaan ulang tahun gereja kita GKMI Siloam ini. Ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun yang ke-33. Jadi ini ibadah yang istimewa sesungguhnya. Karena 3 perkara besar terjadi dalam ibadah ini. Kita merayakan iman kita yang sampai saat ini masih kokoh kuat di dalam Tuhan. Benturan-benturan yang kita alami dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari tidak sedikit. Baik itu menyangkut keuangan, baik itu menyangkut kesehatan, baik itu menyangkut usaha kita dan sebagainya. Dan kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, kita bisa goyah. Tapi ternyata sampai saat ini, walaupun keadaan kita demikian, iman kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah bergerak. Amin. Iman kita kepada Yesus tetap kokoh kuat. Itulah yang sangat membahagiakan. Iman kita tidak luntur. Apapun yang terjadi, sekali bersama Tuhan Yesus, tetap bersama Tuhan Yesus. Nah, inilah kita punya ibadah pada hari ini. Kita merayakan iman kita. Kita merayakan Yesus yang adalah Tuhan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam segala karyanya. Yang kedua, ibadah ini juga adalah ibadah peringatan kemerdekaan negara Republik Indonesia, ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Ada banyak hal yang terjadi di negara ini sekarang. Tapi ternyata negara ini masih saja tetap ada. Pergumulan yang dihadapi negara ini sekarang bukan ringan. Tapi ternyata negara ini masih tetap ada. Dan terus berjuang untuk mengatasi segala pergumulan yang terjadi. Bukankah ini adalah anugerah Tuhan bagi negara ini yang patut kita syukuri? Jadi
betapa bahagia kita boleh merayakan peringatan kemerdekaan negara kita ulang tahun yang ke-76. Walaupun sampai saat ini cita-cita para pendiri gereja, pendiri negara, yaitu untuk membuat masyarakat adil dan makmur, itu belum tercapai, tetapi negara ini masih ada. Tetap kokoh kuat. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah itu. Dan yang ketiga, perayaan ulang tahun dari gereja kita. Ulang tahun yang ke-33. Satu masa yang sangat indah. Masa di mana kalau orang berumur 33 tahun itu adalah masa yang sangat produktif. Masa yang sangat berarti, masa yang sangat berguna. Walaupun gereja kita, harus kita akui bahwa masih banyak hal yang harus kita perbaiki, masih banyak tantangan, termasuk juga karena situasi dan kondisi ibadah-ibadah belum bisa kita adakan bersama-sama di gereja. Tapi ternyata gereja kita masih eksis. Kita sebagai anggota gereja masih sungguh-sungguh menyayangi gereja ini. Dan kita semua masih tetap berusaha untuk hidup bersekutu bersama di gereja ini dan memperjuangkan gereja ini untuk menggapai visi yang sudah ditetapkan, menjadi tanda-tanda, membawa tanda-tanda kerajaan Allah di kota Salatiga ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah khusus ini, tema kita berbunyi, antara Kasyar dan Allah. Kalau ditanya, Bapak Ibu, pilih yang mana? Pilih Kasyar atau pilih Allah? Pilih Allah atau pilih Kasyar? Nah, supaya kita dapat menentukan yang tepat yang mana, kita ikuti bacaan kita. Waktu itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat sudah sangat membenci Tuhan Yesus. Karena apa? Di dalam banyak hal mereka mendapatkan teguran dari Tuhan. Mereka disebut penggarap-penggarap yang munafik, pengerja-pengerja yang munafik. Mereka disebut sebagai pengerja-pengerja yang tidak setia, yang tidak taat. Mereka merasa ditegur, apalagi ketika Yesus masuk ke bait Allah dan melakukan tindakan yang tidak mereka senangi. Usaha mereka jual beli dihancurkan, digagalkan. Mereka sangat kecewa, mereka benci sekali. Dan mereka ingin untuk mencari jalan bagaimana Yesus bisa dihukum, Yesus bisa diadili. Lalu mereka berpikir, salah satu kesempatan untuk menjerat Yesus adalah melalui pajak, melalui pembayaran pajak. Ini orang Farisi memang betul-betul munafik. Kalau tahu Yesus melakukan kesalahan, berani langsung bertanya kepada Yesus. Tapi ternyata bacaan kita mengatakan Tuhan Yesus malah, orang-orang Farisi itu malah
Bukan langsung bertanya. Mereka memakai murid-muridnya, mereka memakai orang-orang Herodian yang sebenarnya orang-orang Herodian itu sudah sangat sekali membenci Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka ingin Yesus hadir itu untuk merombak, menggantikan pemerintahan Roma dan membuat keadilan dan membuat masyarakat hidup dengan baik. Dan Yesus tidak melakukan itu. Mereka ingin supaya Yesus menjadi penguasa, tapi Yesus tidak mau begitu. Dan mereka kecewa sekali. Lalu orang-orang Herodian dan murid-murid ini datang dan bertanya kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada kami, bisa enggak kami bayar pajak kepada Kaisar?" Wah, Tuhan Yesus luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini kita harus belajar bagaimana cara menjawab pertanyaan dari orang yang mengajukan pertanyaan bagi kita. Kadang-kadang kalau orang bertanya kita tidak pikir dulu, termasuk juga saya. Kadang-kadang kalau orang bertanya tidak pikir baik-baik dulu, langsung menjawab. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Ini teknik yang luar biasa yang patut kita tiru. Tuhan Yesus berkata begini, "Coba berikan satu mata uang yang dipakai untuk membayar pajak." Dan ketika memberikan mata uang, satu mata uang, lalu Tuhan Yesus mengangkat dan berkata, "Coba lihat, ini gambar siapa dan tulisan siapa." Mereka menjawab, "Gambar Kaisar." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Ya kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Dan berikanlah kepada Allah apa yang Allah punya." Saudara-saudara, saya merenungkan mengapa mereka bertanya seperti itu. Karena mereka tahu Yesus mengerti sekali hukum Taurat. Sembahlah Allah dan jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Kalau membayar pajak kepada Kaisar, dan Yesus mengatakan hanya kepada Kaisar, wah berarti Yesus tidak menghargai Allah. Dan itu salah satu kesempatan untuk menuduh Yesus tidak menghargai Allah. Tapi Tuhan katakan bayarlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan kepada Allah apa yang Allah punya. Jadi dua-dua harus dihargai, harus dihormati. Kenapa? Kalau kita baca kitab Roma pasal 13, dikatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah, ditetapkan oleh Allah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan untuk juga menghukum bagi masyarakat yang melakukan kejahatan. Karena pemerintah itu adalah hamba Allah, berarti wakil Allah di dalam dunia ini. Maka kita harus taat kepada pemerintah. Kalau kita mengatakan kita taat kepada Allah, menghargai Allah, lalu kita tidak menghargai pemerintah, itu artinya kita tidak menghargai Allah. Karena di dalam kitab 1 Yohanes 4 dikatakan, kalau kita tidak menghargai saudara kita yang kelihatan, bagaimana kita mau menghargai Allah yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saja tidak kita hargai, apalagi mau menghargai yang tidak kelihatan. Dan kalau kita mau jujur, banyak kali ini sering secara tidak sadar kita lakukan. Kepada raja kita hormati begitu rupa, tetapi kepada Tuhan justru kadang-kadang penghormatan kita kurang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu betapa pentingnya kita menghargai pemerintah kita. Baik itu pemerintah negara maupun juga pemerintah gereja. Kalau pemerintah negara itu adalah presiden dan menteri-menteri, pemerintah gereja itu siapa? Majelis gereja. Kita harus menghargai semuanya. Jadi kalau kita menghargai, kita katakan kita menghargai Allah, pemerintah kita harus kita taati apa yang dikatakan. Nah, di dalam kita memperingati hari ulang tahun yang
76 ini mari kita buktikan penghormatan kita, penghargaan kita kepada Allah melalui pemerintah dengan apa? Taat pada apa yang dikatakan oleh pemerintah, khususnya saat ini, di mana pemerintah sedang berjuang untuk mengatasi COVID-19 dengan akibatnya. Kalau disuruh ketat di dalam protokol kesehatan, ya kita harus ketat di dalam protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Jangan sering bersama-sama dalam satu kelompok. Kita ikuti. Kalau pemerintah mengatakan bahwa kita di jalan naik sepeda motor pakai helm, kita harus ikuti. Itu adalah karena pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kesejahteraan kita. Kita harus ikuti. Jadi kalau kita merayakan kemerdekaan negara kita, bukan saja kita melakukan dengan yel-yel dan sebagainya, tapi juga kita harus membuktikan di dalam ketaatan kepada pemerintah kita. Dengan demikian, COVID-19 ini bisa selesai. Saudara senang enggak kalau COVID-19 ini selesai? Saudara mau enggak? Kalau saudara enggak mau, sayang. Karena kenyataannya COVID-19 membuat kita betul-betul menderita. Anak-anak kita tidak bisa belajar dengan baik. Kita sendiri tidak bisa berjualan dengan baik dan sebagainya. Tuhan Yesus katakan, berikanlah kepada kasiar apa yang kasiar punya. Berikanlah kepada Allah apa yang Allah punya. Jadi kita memberi kepada kasiar, tanggung jawab kita kepada kasiar itu merupakan tanggung jawab kita juga kepada Tuhan Allah. Saya harap Bapak Ibu yang mendengarkan pemberitaan firman ini, mari kita betul-betul jadi anggota masyarakat yang taat pada pemerintah kita. Supaya negara kita ini boleh segera bebas dari COVID-19. Demikian juga dengan gereja kita. Kalau kita katakan bahwa kita menghargai Allah karena gereja ini adalah pimpinannya adalah Allah, kepala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita menghargai kepala gereja. Kita harus menghargai juga dengan orang-orang yang ditetapkan oleh Allah dalam gereja, yaitu majelis gereja. Jujur saja, selama ini kalau kita mau mengaku majelis itu, kita belum menempatkan mereka dalam posisi sebagai wakil Allah. Kita lihat mereka biasa-biasa saja. Sehingga kadang-kadang apa yang mereka katakan, mereka usahakan bukannya kita membantu. Bukannya kita ikut bersama-sama dengan mereka bermain untuk perkembangan gereja. Tapi seringkali kita lebih banyak menjadi penonton. Dan kalau kita lihat majelis itu si A, si B, si C, itu orang sekolahnya begini. Bagaimana? Kita tidak menghargai majelis gereja. Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Selama ini kita jujur aja terhadap majelis gereja. Saya harus mengaku jujur. Kadang-kadang mereka itu dilihat begitu-begitu saja. Padahal itu orang-orang pilihan Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan. Bukan mereka angkat diri mereka sendiri. Maka firman Tuhan pada saat ini, di saat kita memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-33 di masa yang produktif ini, supaya gereja kita itu benar-benar maju. Mari kita belajar menghargai majelis gereja kita. Karena menghargai majelis gereja itu artinya menghargai orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk memimpin gereja ini. Bagaimana kita menghargai mereka? Ya boleh aja kalau kita ketemu mereka, kita senyum dengan mereka, atau kita mendoakan mereka supaya mereka dapat melayani dengan baik.
Tapi apa yang mereka programkan, terlebih dalam waktu dekat ini, akan ada pemilihan majelis gereja. Mari kita terlibat sama-sama secara aktif. Mari kita ikut. Itu artinya kita menghargai mereka. Kita menghargai gereja ini. Ada pemilihan pengurus-pengurus komisi, pengurus kategorial, pengurus rayon. Mari kita terlibat memilih. Tetapi juga kalau bisa kita mau bersedia untuk dipilih. Itu artinya kita mau terlibat melayani gereja Tuhan. Sesuai dengan talenta yang kita miliki, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mau gereja ini maju? Mau gereja ini maju? Kalau Bapak Ibu mau gereja ini maju, mari kita sukseskan program majelis gereja saat ini. Pemilihan majelis gereja, pemilihan pengurus komisi, pemilihan semuanya. Dan sekali lagi, jangan kita pilih, tapi kita tidak mau dipilih. Dengan kita menyediakan diri kita, ikut dalam pemilihan artinya, kita bersedia untuk ambil bagian dalam pelayanan. Dan itu berarti kita menghargai Tuhan. Saya berdoa supaya di hari ulang tahun ini, di saat program majelis yang lagi sedang berlangsung, kita semua mau terlibat di dalam program gereja ini. Bapak Ibu setuju ya? Setuju? Nanti kalau ada panitia datang ke rumah untuk membawa daftar untuk kita pilih. Pilihlah, berdoa, pilih siapa yang bisa kita pilih. Dan paling hebat kalau kita mau bersedia memilih diri kita sendiri. Sebab itu adalah bukti kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam iman. Selamat menikmati peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Selamat menikmati peringatan ulang tahun gereja yang ke-33. Tetapi lebih dari itu, semangat, selamat mau terlibat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa anugerah-Mu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terkhususnya Tuhan Yesus pada bulan ini Tuhan kami boleh merayakan ulang tahun pendewasaan gereja kami. Dan kami juga boleh merayakan kemerdekaan negara kami. Tuhan, itu semua berkat anugerah yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami. Melalui firman ini Tuhan kami boleh kembali diingatkan bahwa kami harus belajar untuk menghormati, kami harus menaati Tuhan Yesus, Engkau terkhususnya Tuhan Yesus, pemerintah yang sudah Engkau tunjuk Tuhan sebagai wakil-Mu di dunia ini. Kami boleh Tuhan Yesus menghargai, menghormati mereka Tuhan, dalam setiap program, dalam setiap apapun yang mereka rancangkan untuk kami boleh menaati itu Tuhan, terkhususnya pada saat ini Tuhan Yesus, di masa pandemi ini kami boleh menjadi warga negara, bahkan kami boleh menjadi jemaat yang boleh patuh akan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami boleh bersama-sama Tuhan bekerja sama, memulihkan negara kami, memulihkan lingkungan kami Tuhan, untuk menjadi lebih baik lagi. Kami mengucap syukur untuk gereja ini, kami mengucap syukur Tuhan untuk majelis yang boleh bekerja sama dalam saat kesatuan hati Tuhan, membangun gereja ini Tuhan Yesus, boleh mereka Tuhan menyusun visi misi gereja ini Tuhan Yesus dan menjalankan setiap programnya. Biarlah Tuhan Yesus kami sebagai jemaat-Mu, jemaat GKM Islam, kami boleh mendukung mereka dalam setiap langkah apa yang mereka ambil Tuhan. Sehingga gereja ini Tuhan Yesus boleh Engkau bangun lebih baik lagi Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus memancarkan kebaikan, memancarkan kasih-Mu di sekitar lingkungan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Pendeta Emeritus Yanta Karya yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Engkau berkati beliau Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan, sukacita boleh senantiasa melingkupi beliau dan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita juga akan
menaikkan satu buah pujian sebagai tanggapan atas firman yang boleh kita dengarkan bersama-sama, bahwa di situ melukiskan, menggambarkan kesetiaan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Syukur untuk setiap musim hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan sekali lagi, lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya, sungguh indah pujian yang kita boleh lantunkan pada pagi hari ini. Dan saat ini Bapak Ibu, kita akan menyimak warta jemaat yang Bapak Ibu sudah akan dibagikan oleh majelis di rumah. Silahkan disimak. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam proses pemotongan tumpeng. Ini sebagai rasa ucapan syukur kita atas boleh Tuhan anugerahkan kita pertambahan usia di dewasa lagi 33. Mari saya undang kepada majelis dan Pak Ian dipersilahkan untuk maju ke depan. Ini luar biasa ya Bapak Ibu. Kita sudah sampai usia pendewasaan 33 tahun dan saat ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Tentunya dengan penuh sukacita. Ya, mungkin
musik bisa mengiringi, kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Bapak Ibu di rumah boleh sama-sama kita bernyanyi ya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi ya kita nyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Potong tumbangnya. Potong, yuk perwakilan. Boleh potong tumbangnya. Potong tumbangnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Yeay. Ya, tumbang kali ini dari Pak Ian akan diberikan kepada salah satu perwakilan remaja kita, pemuda kita, kepada Saudara Yosia. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Ini sebagai generasi penerus gereja ya Bapak Ibu semuanya. Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Dan pemotongan tumpeng yang kedua oleh Bapak kita Ketua Majelis yang akan juga diberikan kepada perwakilan pemuda juga, ada Saudari Catherine, silahkan maju ke depan. Ya, ini dia Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, ya, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu, kita boleh menyaksikan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ucapan syukur kita. Namun saat ini kita juga akan menyaksikan sambutan dari Ketua Majelis kita, Bapak Edi Satrio, boleh maju ke depan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Sang Raja Gereja, bahwasanya pada pagi hari ini kita boleh melaksanakan ibadah syukur yang sangat istimewa, yaitu yang pertama kita berdoa, kita mengucapkan syukur peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan yang kedua, kita memperingati Hari Ulang Tahun Pendewasaan Jemaat GKMI Siloam Salatiga yang ke-33. Luar biasa, kita patut bersyukur. Namun, walaupun kita tidak bisa langsung untuk hadir, kita jemaat semua bisa merayakan di rumah masing-masing. Tetapi hal ini tidaklah mengurangi hikmat dan kecintaan kita pada jemaat, pada Tuhan. Karena memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini karena situasi. Oleh karena itu kita bisa maklumi dan kita berdoa, biarlah pandemi ini bisa segera landai. Dan kita berdoa juga mungkin minggu depan kita bisa melaksanakan ibadah walaupun tidak penuh ya. Mungkin round 1, 2, kemudian round 3 kita berdoa saja agar pandemi ini bisa terus tekan landai. Bersabarlah Bapak Ibu, pasti pada saatnya Tuhan akan menolong kita, akan muncul pencerahan kita pada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang saya cintai, GKMI Siloam Salatiga, 33 tahun yang lalu, mulai tahun 88 hingga sekarang 33 tahun,
kita dihantar Tuhan dalam perjalanan kita, dalam kita melayani Tuhan. Oleh karena masa-masa 33 tahun ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita merefleksi. Seberapa jauh pencapaian kita, seberapa jauh iman kita dalam perjalanan, dalam bergereja. Saya percaya dalam kurun waktu yang cukup lama ini, kita tentu pernah merasakan jatuh bangun di dalam perjalanan iman kita. Kita bergereja, tetapi ketika kita sedang jatuh, maka disitulah kita bisa melihat campur tangan Tuhan di dalam kepada kita, di dalam kejatuhan kita. Tuhan tetap menolong dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dari tergeletak. Terbukti hingga sampai saat ini kita bisa eksistensi kita tetap, iman kita tetap, puji Tuhan, jemaat tetap dalam kesetiaannya pada Tuhan. Seperti apa yang dikutbahkan oleh Bapak Pendeta yang tadi. Tetap setia dalam iman. Semoga Tuhan terus memelihara kita dalam kehidupan iman kita. Dan mari kita mengevaluasi, baik secara pribadi maupun secara kelompok, secara gereja, secara organisasi. Apa yang perlu kita perbaiki. Mari ke depan kita sepakat untuk kita bersama-sama untuk membangun, memajukan pelayanan kita. Bapak Ibu, ya, jemaat yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan, 33 tahun adalah usia yang orang bilang itu usia emas, golden age. Nah, usia milenial, di mana dalam usia itu manusia, seseorang memiliki pertumbuhan, ya, segala sesuatunya, baik fisik, mental maupun spiritual, memiliki pertumbuhan yang luar biasa. Dan masa-masa itu mulai bangkit semangat, dan masa milenial masa kuat-kuatnya bertumbuh. Oleh karena itu dalam usia 33 tahun ini, jemaat kita, GKM Isula, mari kita menyadari kita bertumbuh secara holistik. Semua aspek kita bangun bersama-sama untuk menuju ke depan. Saya ingin mengajak seluruh jemaat, tidak ada terkecuali. Baik itu jemaat, majelis, pendeta, semua. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk ke depan kita. Mari kita maju bersama-sama untuk meraih mimpi-mimpi kita. Menjadi gereja yang dewasa, bertumbuh secara kualitas dan kuantitas kita. Mari kita sehingga kita bisa mencapai, menunjukkan visi misi sebagai gereja menjadi tanda kerajaan Allah. Tentu ini tidak bisa lepas dari saudara-saudara, Bapak Ibu dan saya, terutama Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita ke depan, kita terus maju dan kita terus maju. Sekali lagi, jangan ada satupun yang tidur, yang acuh tak acuh. Kita semangat bersama-sama. Saya percaya dengan modal kebersamaan ini, maka Siloam akan menjadi gereja yang maju dan juga kita akan menyongsong masa era globalisasi, masa-masa digital. Ini menuntut kita Bapak Ibu untuk kita maju, berpikir. Mari kita jangan menoleh ke belakang, kita jangan lupa kita terus maju, jangan kita meninggalkan masa-masa yang dulu-dulu. Kita akan terus menuju ke masa digital. Kita mengadakan loncatan-loncatan baru, kita maju, kita membangun multimedia sehingga kita bisa sejajar dengan gereja-gereja GKM yang lain. Kami percaya kalau ini ada tekad, Siloam punya potensi, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan ini. Mari kita menyadari kemampuan kita masing-masing, mari kita bersama-sama satukan menjadi kekuatan untuk membangun Siloam ke depan. Sehingga kita bisa maju. Dan saya percaya kalau dengan perbuatan, dengan doa dan perbuatan, maka Tuhan akan menggerakkan tangannya, akan menggerakkan, menolong kita ke depan sampai masa yang cerah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, dan yang terakhir tidak lupa saya ucapkan terima kasih
Yang pertama kepada para pendahulu kita yang sudah meletakkan dasar jemaat ini, tentu kita tidak lupa campur tangan Tuhan. Kemudian yang kedua kepada Bapak Pendeta Yanta Karya dan Ibu yang sudah bertekad untuk memegang tongkat estafet sejak tahun 88, 17 Agustus 88 itu berani terus memegang amanah ini hingga sampai ini. Mengucap syukur pada Pak Tuhan atas pimpinannya melalui Bapak Pendeta Yanta Karyani. Dan juga terima pada Bapak Yusak dan Ibu yang juga menjadi pembimbing pendorong kita di dalam mengikuti kehidupan ini. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya juga untuk jemaat dan tentu majelis yang juga bersama-sama nyengkuyung sehingga gereja sampai sekarang masih eksis. Nah, kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yanta Karya dan keluarga, Bapak Yusak dan keluarga, dan seluruh majelis dan jemaat yang sudah memberikan sumbangsihnya. Kiranya saya atas nama majelis berdoa kiranya Tuhan memberkati. Akhir kata, saya ucapkan selamat ulang tahun kependewasaan Jemaat GKMI Siloam Salatiga yang ke-33. Semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Majelis yang sudah menyampaikan sambutannya. Sekali lagi, selamat ulang tahun kepada GKMI Siloam, semakin tumbuh dewasa dan semakin maju di dalam Tuhan. Saat ini Bapak Ibu kita akan menyiapkan kembali hati dan pikiran kita untuk menaikkan segala doa-doa ucapan syukur kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kami masih bisa menikmati hidup sampai saat ini, baik secara pribadi, keluarga, gereja, maupun negara. Terima kasih kalau oleh anugerah Tuhan, maka negara kami boleh menikmati kemerdekaan ulang tahun yang ke-76. Kami berdoa, tolong Tuhan berkati negara kami dalam segala tantangan kehidupan saat ini. Menghadapi COVID, Tuhan Yesus tolong supaya ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Tolong pimpin ya Bapa supaya para pemimpin bersatu hati bagaimana mengatasi COVID ini. Masyarakat juga demikian. Dan para dokter, Tuhan tolong berkati mereka, bahkan semua tenaga medis di mana saja mereka berada. Berikan kekuatan, ketenangan bagi mereka, supaya orang-orang yang sakit dapat mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat Tuhan bagi gereja ini di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kami mengucapkan syukur oleh anugerah Allah, maka gereja ini boleh eksis sampai saat ini. Kami mengucapkan syukur karena Tuhan memakai semua warga gereja, memakai semua majelis gereja, pengurus-pengurus komisi, bersatu padu untuk kemajuan gereja ini. Bapa, dalam waktu dekat akan ada pemilihan majelis gereja. Tolong Tuhan berkati jemaat, mau sungguh-sungguh ambil bagian dalam pemilihan ini. Dan kalau Tuhan berkenan, mereka sendiri mau bersedia untuk terlibat. Bukan saja memilih, tapi juga sedia untuk dipilih, supaya dengan demikian pelayanan dalam gereja ini terus makin hari makin maju bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami mengucapkan syukur karena majelis sudah selesai memilih siapa yang akan menjadi calon hamba Tuhan yang akan meneruskan pelayanan dalam gereja ini. Dan tolong Tuhan berkati proses selanjutnya sampai pada peneguhan calon hamba Tuhan itu sebagai tenaga orientasi. Kami berdoa juga untuk cabang Kerobokan, Tuhan tolong berkati dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur. Pada saat ini ada beberapa dari warga gereja mengalami pergumulan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan
untuk keluarga dari Bu Yuni. Tolong Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Demikian Bapak berikan juga kepada para dokter atau perawat yang melayani mereka. Walaupun mereka isolasi mandiri di rumah, tetapi mereka mau juga mendapatkan pelayanan yang baik dan pada waktunya mereka boleh bebas dari gangguan kesehatan mereka. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan karena jemaat-jemaat yang sedang sakit juga, bukan karena COVID-19, tangan Tuhan pun tetap memberkati mereka. Demikian Bapa, kami bersyukur karena anugerah Tuhan, maka ada anggota jemaat yang boleh berulang tahun pada dalam minggu ini. Tuhan Yesus tolong berkati saudara kami Yudo dalam kehidupannya. Dia bersama keluarganya, Tuhan pimpin dia dan biarlah dia juga menjadi berguna di dalam gereja Tuhan ini. Kami pasrahkan di dalam tangan Allah untuk persiapan sidang MPL kedua pada bulan Oktober tanggal 17 sampai 19. Utusan-utusan boleh sehat di dalam pimpinan Tuhan. Dan pada waktu itu karena persidangan melalui dilakukan secara online, tolong Tuhan supaya sinyalnya dapat tidak mengganggu persidangan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan untuk persembahan yang kami sudah siapkan dan kami bawa pada hari ini. Tolong Tuhan terima sehingga persembahan bau harum di hadapan Allah. Terpujilah Tuhan yang sudah mendengar doa kami dan menyempurnakannya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai di penghujung ibadah hari ini. Mari kita akan naikkan pujian pamungkas kita, Bejana-Mu. Untuk memuliakan
ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengirim-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku, hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengirim-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Saya undang Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Sebagai jemaat Mennonite, kita akan mengikrarkan komitmen pemuritan kita yang berbunyi demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus, kecuali ia yang sungguh-sungguh setiap hari mengikutinya di dalam kehidupan. Dan sebagai umat percaya di seluruh dunia, kita akan sama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, tinggallah di dalam kasih Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan baik. Hormatilah para pemimpin, baik negara maupun juga di gereja. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada
ibadah minggu telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan juga dapat diberikan langsung melalui rekening gereja. Nomor rekening BCA 0131277780 atas nama Desi Astrini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.